Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Astri di mata kuliah Demografi Sosial. Hari ini pertemuan kita yang keempat ya, setelah minggu lalu kita libur ya untuk perkuliahannya. Pada kesempatan ini, Bu Astri akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan penduduk dan transisi demografi. Nah, untuk yang pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar demografi dan juga teori-teori kependudukan. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan penduduk di dunia dan juga di Indonesia, serta berapa jumlah persebarannya dan seperti apa sih persebaran yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, serta seperti apa sih dari jumlah tersebut yang disebut sebagai dengan transisi demografi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, bisa amati pada tabel berikut, ini adalah sejarah perkembangan penduduk di dunia yang dimulai pada 10.000 tahun sebelum Masehi hingga prediksi tahun 2025. Nah, ini kita bisa melihat pertumbuhannya yang begitu sangat cepat ya, mulai dari 10.000 tahun sebelum Masehi hanya berjumlah 5 juta penduduk di dunia. Kemudian setelah itu tahun pertama setelah Masehi itu ada 250 juta gitu ya penduduk. Kemudian meningkat sangat tajam di tahun 1850 itu jumlahnya sudah mencapai 1.171 juta jiwa. Nah, kemudian prediksi jumlah penduduk tahun 2025 itu ada 8.472 juta. Nah, ini peningkatan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Dari beberapa tahun ini ya, peningkatannya itu mencapai pertumbuhannya sangat besar sekali yang tadinya hanya 0,02% menjadi 1,59%. Nah, ini peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar sekali. Nah, oke kita lanjutkan. Kemudian ini, nah dari jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, sebarannya paling banyak di benua mana gitu ya. Nah, dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2000 yaitu sebanyak 6,6 miliar, hampir 2/3-nya atau sekitar 60%, 60,62% atau 3,7 miliar itu berada di benua Asia. Jadi paling banyak itu atau 60%-nya berada di benua Asia. Kemudian sisanya tersebar di benua Afrika yaitu sebanyak 794 juta atau 13,11%. Kemudian di benua Eropa urutan ketiga yaitu 12% atau 727 juta. Kemudian yang di urutan keempat itu ada benua Amerika yaitu 13,75% atau 833 juta jiwa. Dan yang terakhir di Oseania yaitu 0,5% atau 31 juta. Nah, dari sebaran yang berdasarkan kategori, nah ini tadi kan persebaran berdasarkan benua ya. Paling banyak yaitu Asia, kemudian yang kedua di Afrika, yang ketiga di Eropa, yang keempat di Amerika, dan yang terakhir di Oseania. Nah, ini untuk berdasarkan benuanya. Kemudian untuk berdasarkan pada kategori kemajuan pembangunan, negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak itu tetap ya di negara-negara yang berkembang, yaitu 4,86 miliar atau sekitar 80,32% penduduk itu berada di negara-negara yang sedang berkembang, seperti itu. Nah, sisanya yang 1,19%, 1,19 miliar atau 19,68% itu berada di negara-negara maju. Jadi memang kepadatan penduduk atau jumlah penduduk terbesar itu berada di negara-negara yang sedang berkembang. Ini kalau kita lihat dari kemajuan pembangunan di suatu negara. Kita lanjut lagi. Nah, ini
kita sekarang masuk, kalau tadi kita bicara di level dunia, kita sekarang masuk ke level Indonesia, yaitu ini sejarah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat dari sini pada tahun 1775 jumlah penduduk di Indonesia itu sangat sedikit, hanya 2.029.915 juta jiwa. Kemudian tahun 1795 itu 3.500.000 jiwa. Kemudian pada tahunnya peningkatannya ketika tahun 2000 ini besar sekali hingga 206 juta. Nah, ini peningkatan yang sangat besar sekali dari tahun ke tahun untuk jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat faktanya ya. Nah, selama tahun 1775 sampai 2000, pertambahan penduduk Indonesia per satuan waktu, nah ini bisa dilihat, setiap tahun itu lahir 906.533 orang. Setiap bulan lahir 75.545 orang. Setiap hari lahir 2.484 orang. Setiap jam lahir 103 orang dan setiap menit lahir 2 orang. Bayangkan ya, setiap menit lahir 2 orang. Ini adalah fakta yang terjadi di negara kita atau di negara Indonesia. Oke, nah ini kita lihat sekarang sebarannya seberapa, seperti apa sebaran penduduk di Indonesia. Nah ini dari total penduduk pada tahun 2000 yaitu sebanyak 206 juta jiwa, hampir 2/3-nya atau 60,36%-nya atau 124,5 juta jiwa berada di Pulau Jawa dan Bali. Nah ini sisanya dari jumlah penduduk tersebut tersebar di Pulau Sumatera, yaitu 43,3 juta atau 21,21%. Gitu ya. Nah ini Pulau Sulawesi 6,84% atau 14,1 juta jiwa. Kemudian kalau di Kalimantan itu 5,49% atau 11,3 juta jiwa, dan yang pulau-pulau lainnya ada 6,31% atau 12,8 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk terbesar itu di Pulau Jawa gitu ya. Kemudian yang kedua di Pulau Sumatera gitu ya. Yang pertama tadi mohon maaf Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua Pulau Sumatera, ketiga Sulawesi, keempat Kalimantan, dan yang kelima adalah pulau-pulau yang lainnya. Nah ini untuk tingkat kepadatannya, karena jumlah penduduk yang paling besar di Pulau Jawa dan Bali, maka tingkat kepadatan penduduk yang terbesar juga di Jawa dan Bali, yaitu pada tahun 2000 mencapai 920 jiwa per kilometer. Nah, sedangkan di pulau-pulau lainnya hanya berada pada kisaran 100 jiwa per kilometer persegi. Misalnya Pulau Sumatera adalah 91, Kalimantan 20, gitu ya, 20 jiwa per kilometer persegi. Ini yang sangat jarang sekali, dan juga Sulawesi 75 jiwa per kilometer persegi. Nah, itu tadi sebaran penduduk di Indonesia. Nah, kita sekarang belajar mengenai ini apa namanya? Model transisi demografi ini ya. Seperti apa sih model transisi demografi ini? Nah, model transisi demografi itu pertama kali dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Berdasarkan data periode tahun 1908 sampai 1927, terdapat 3 jenis pola pertumbuhan penduduk, yaitu kelompok A, B, dan C. Nah, kelompok A ini seperti apa sih kelompok A? Kelompok A ini adalah negara-negara Eropa Barat, Eropa Utara, dan Amerika Serikat yang mengalami perubahan pertumbuhan alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah. Jadi yang kelompok A tadi itu adalah negara-negara di Eropa Barat, Eropa Utara, dan Amerika Serikat yang mengalami perubahan pertumbuhan secara alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok B. Itu adalah negara-negara Italia, Spanyol, dan kelompok Slavia di Eropa Tengah yang mengalami penurunan kelahiran maupun kematian.
tetapi penurunan kematian adalah sama atau lebih cepat dibandingkan kelahiran. Kondisi ini dialami oleh negara kelompok A pada 30 sampai 40 tahun sebelumnya. Jadi kalau kelompok B tadi di negara mana saja? Italia, Spanyol, dan juga kelompok Slavia di Eropa Tengah yang mengalami penurunan kelahiran maupun kematian. Nah ini, tetapi penurunan kematian adalah sama atau lebih cepat dibandingkan kelahiran. Kondisi ini dialami negara kelompok A pada 30 sampai 40 tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kelompok C itu ada negara-negara lainnya yang kelahiran dan kematian belum mengalami perubahan. Artinya masih sangat tinggi. Tadi adalah model dari transisi demografi ada 3 kelompok yaitu kelompok A, B, dan C. Nah, ini tokohnya adalah Frank Notestein tahun 1945 memberikan penjelasan tentang ketiga pola tersebut. Untuk kelompok A diberi nama dengan incipient decline, kelompok B dengan transitional growth, kelompok C adalah high growth potential. Saat ini istilah transisi demografi atau demographic transition diperkenalkan. Nah, apa yang dimaksud dengan transisi demografi? Transisi demografi adalah suatu proses penurunan mortalitas dan fertilitas suatu penduduk yang dari tingkat yang sangat tinggi menuju ke tingkat yang rendah atau dari high growth potensial menuju ke incipient decline. Transisi tersebut diberikan dalam gambar seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini transisi pertama ini ya. Angka kematian dan kelahiran sama-sama tinggi gitu ya, belum mengalami penurunan. Kemudian yang kedua atau birth rate-nya ini udah mulai penurunan angka kematian dan angka kelahiran menurun bersamaan dan angka ketiga ini yang transisi yang ketiga ini adalah waktunya ya kita bisa lihat di sini tahapan transisi demografi. Tahap pertama adalah ini high growth potensial ini ditandai dengan fertilitas dan mortalitas yang tinggi yaitu pertumbuhan alami rendah bahkan turun atau minus gitu ya. Jadi ditandai kalau yang tahap pertama atau high growth potensial itu ditandai dengan apa? Kelahiran dan kematian tinggi atau fertilitas dan mortalitas tinggi. Pertumbuhan alami rendah bahkan turun. Kemudian tahap 2 transitional growth yaitu ditandai dengan penurunan mortalitas lebih cepat dibandingkan dengan fertilitas. Akibatnya pertumbuhan penduduk tinggi. Kemudian tahap 3 atau incipient decline itu ditandai dengan fertilitas dan mortalitas yang rendah dan pertumbuhan penduduk juga rendah. Nah, ini tadi adalah tahapan dari apa namanya transisi demografi. Nah, kita bisa melihat juga bahwa dari transisi demografi yang terjadi tadi ada 3 tahap, ada high growth, ada transitional growth, kemudian ada incipient decline. Ini adalah tahapan dari transisi demografi. Tetapi dari berkembangnya teori transisi demografi ini ada kritik ya, kritik terhadap teori transisi demografi di antaranya apa? Gambaran yang diberikan masih kasar, seperti bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh penurunan kematian, tetapi juga naiknya fertilitas. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan masing-masing tahapan sangat bervariasi antara negara. Oleh karenanya, teori ini cukup lemah untuk digeneralisasi. Kemudian yang ketiga, setelah fertilitas dan mortalitas berada pada angka yang sangat rendah, pada tahap selanjutnya, kemungkinan besar angka tersebut akan kembali naik. Dengan demikian, sebenarnya tahapan transisi masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini beberapa kritik dari teori transisi demografi. Nah, oke. Perkuliahan kita mengenai sejarah perkembangan penduduk baik di dunia maupun di Indonesia serta teori transisi demografi sudah selesai. Silakan teman-teman menuliskan absennya di kolom komen di YouTube ini. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan bisa di WA grup kita dan juga silakan membuat resume dari materi hari ini kemudian diupload di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.